SD. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah melaksanakan pretest ya. Kalau pretest itu tidak apa-apa nilai rendah, nanti pas post-testnya tinggi itu malah yang bagus. Kalau nilai pretestnya tinggi, nanti post-testnya rendah, itu yang tidak bagus. Artinya Bapak Ibu tidak mengikuti dengan baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Ya, kalau kurikulum sekarang ini kita tidak tahu 15 tahun ke depan anak-anak didik kita ini banyak sekali macam pekerjaan yang kita tidak tahu dari sekarang. Contohnya gini, online mana tuh pekerjaan pasang nominasi itu online, ya. Jadi tidak tahu, jadi itulah yang harus kita ikuti perkembangannya. Jangan sampai kita kalah dari murid kita. Kalau anak SMA tuh banyak guru yang kalah dengan muridnya. Kalau anak SD ada juga guru yang kalah dengan muridnya. Iya, banyak anak pintar. Pintar, yang pintar banyak muridnya. Nah, aku kalau saya nanti uji saya dengan olah tuh, sena tuh dengan olah. Nah, aku kan banyak jadi tentu bahasa ilmiahnya. Ya, kita dulu tuh kan bercakap-cakap tuh. Iya. Jadi itu tuh padahal itu tuh kan ada yang terjadinya gurunya tuh. Tapi itu kan bakat anak tuh tadi memang anak tuh misal anunya ya kan. Makanya dengan nonton Disney Junior. Ya, itu kan dari kecil nontonnya cuma Disney Junior. Jadi TV itu di set cuma Disney Junior tuh lah. Beda acara lain di TV-nya tuh. Jadi anaknya dia boleh nonton film lain, iklan macam Disney Junior. Nah di Disney Junior itu juga kamu tonton Disney Junior TV. Kita tidak usah nonton TV, kita nonton ala HP. Di set TV itu Disney Junior baik, cerdas anak kamu. Bisa bahasanya lengkap, ilmiah, kata ilmiahnya lengkap. Saya olah tuh beda, makanya ngajar-ngajar tapi yang memang Disney di set itu memang TV-nya display 5 apa-apa. Jadi Disney beli paketnya 500.000 sebulan. Paketnya Disney kan berbayar. Tapi itulah pendidikan, di sana tuh pendidikan. Beda. Pendidikan masuk SD terus masuk segalanya ya. Jadi kalau anak kita pakai HP, sebenarnya itu mau apa ya, sedangkan orang tua kalau ingat HP. Nah kini ngangkel ya sebelumnya kini kan minta mohon HP-nya dikumpulkan dulu biar kamu konsen fokus kembali ya. Tolong nak, Mel, ambil HP guru-guru. Apa warna kertas? Kita bisa pakai HP, jogi pakai kertas pakai kertas. Sama lah dalam ujian anak. Pakai HP kalian atur baru. Misal apakah pakai laptop? Kita kan kita kita tidak ada laboratorium IT ya. Kalau ada itu kan bisa anak kita belajar dengan laptop ini, ya, udah lebih pintar dari kita udah ini ya. Jadi jangan sampai kita terpinggirkan dari anak kita. Ya, contoh tadi literasi, ya, sudah tuh tadi ada banyak tadi itu ada aspeknya kejujuran, ya. Tadi kan ada yang tidak jujur tadi. Jadi jawab, tuh disitulah kita ya dah. Sebenarnya nilai 1, nilai 2 tuh hasil kita tadi tidak usah dirubah tuh nilai kita. Kita tanamkan dengan anak didik kita yang seperti itu. Pertama sekali kejujuran dan itu. Ya kita maka tidak ada jujur, kita ada mengamalkan kejujuran, kelemahan kita. Ya kita sama-sama manusia memang betul tuh ya. Tetapi kita kan harus kita kok namanya lah kata tadi kita kok kalau guru kok digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru itu digugu itu diikuti perang nyawa kecil anak kita. Kalau lah diterapkan ibu guru oma ibu guru tawa, ibu Maryanti bilang ini, nanti aja nunggu tawa. Ya pasti nunggu gurunya. Jadi kalau kita salah penanaman konsep ke anak, ya anak itu selamanya akan salah. Jadi yang kita sebentuk kita perkalian susun ke bawah, atau penjumlahan susun ke bawah, atau pengurangan susun ke bawah. Semuanya kalau kita salah konsep. Pemberian konsep, penanaman konsep terhadap anak tadi itu, kita nggak tahu ada satuan rumus dalil itu kan rumus itu kan kalau pengurangan ke bawah, susun ke bawah itu kalau kurang kita minjam sistemnya, kalau lebih kalau penjumlahan kita simpan, yang disimpan apa, yang dipinjam apa itu harus kita beritakan
sampai kelas 6 tadi terkenal guru kami buka mata sih betul dan disimpan. Coba ya menanya tuh. Salah konsep itu satu berumus ya. Awak deh. Tidak awak jadi hati-hati dalam menyampaikan menanamkan konsep kepada anak didik kita. Jangan sampai salah konsep. Ya. Jadi itu makanya anak didik kita kok tergantung kita. Ya, kita. Itu tadi kalau kita tanamkan rasa kejujuran, rasa percaya diri, semuanya pokoknya kita tidak usah banyak cerita di depan kelas. Ya, kita yang aktif itu anak didik kita. Kita motivator baik. Aku berbagi tugas harus kerjakan. Kalau kita cerita di depan kelas dia masuk tagi, aku ki budak ini. Contoh, kalau anak kita suat kita marahi terang tinggi. Nah, Ngembangnya. Anaknya udah lagi. Ngembangnya. Jadi lagi banyak kakaknya tuh, harusnya tuh melakukan tuh. Ya kita beri contoh, bukannya kok caranya. Kita tanamkan konsep dengannya, kita motivator, hasil kerja atau kelompok sudah demo demonstrasi kelompok atau apa. Pokoknya yang aktif anak bukan kita. Bukan berarti yang aktif anak nulis terus, aktif yang nulis terus nyalin buku tuh, buku yang ada disalin. Bukan itu, buku yang dibeli paket 20 juta tuh kan yang tuh disalin budak. Ya kan disalin budak, halaman tuh salin halaman tuh sampai halaman tuh tulisannya percobaan ditulis kok di sana. Percobaan 1/4 mana percobaannya? Ditulisnya lah juga. Jadi percuma buku itu belum jatuh tato. Di dalam buku itu kan ada intisarinya, kita jelaskan intisari. Jadi begitu. Kalau kita lah yang aktif enggak terus di situ penat. Nah, jadi sebenarnya kalau ada fokus tadi kan sudah aktif. Jadi kalau dari situ itu literasi guru SD ya, kita guru SD. Nah, ini tuh kita. Next. Dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Contohnya ya, guru beradaptasi menyesuaikan. Tapi di sana dia tahu anak. Next, apa nak? Isi ya, pentingnya kompetensi literasi guru. 2. Apakah cakupan kompetensi literasi guru? Bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru? Next. Ini ya, revolusi industri 5.0 menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan literasi dan numerasi. Ya, calistung, lupa ya, namanya kalau sekarang itu literasi dan numerasi. Revolusi 5.0 terkait dengan integrasi robotik dan teknologi maju untuk membantu manusia. Sudah ngerti ya Pak apa itu bentuk apa kiri ya anu apa. Itulah literasi dan akan menjadi sumber daya yang mampu bersaing di revolusi industri. Jadi 5 peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk menggunakan informasi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Next. Nah, kegiatan literasi di sekolah lebih berdampak kepada kecakapan literasi peserta didik. Jangan dipakai buku apa yang dibeli itu kan buku pelajaran. Itu kan ada buku bacaan, buku di perpustakaan itu kan banyak bisa dimanfaatkan. Nah, selama ini kita nggak tahu pojok baca ya. Sebenarnya pojok ini namanya itu sudut baca. Yang di kelas itu sudut baca. Yang di koridor-koridor ruang tunggu itu baru pojok baca. Kalau di koridor ada rumah sakit banyak, ada koridornya, ada ruang tunggu tuh, ada di sana pojok baca. Nah, kalau kita yang di kelas itu sudut baca. Jadi selama itu kita nggak tahu pojok baca ya. Jadi dibeneri kalau mana tahu yang di kelas-kelas itu sudut baca. Nah, kalau pojok baca itu di koridor, kita kan ada koridor. Ya, koridor rumah sakit, koridor kantor yang besar-besar, yang ada ruang tunggunya tuh. Di situ ada bacaan, nah itu namanya pojok baca. Jadi yang di kelas itu namanya sudut baca. Jadi nanti kalau bikin sudut baca, itu tulisan situ sudut baca. Ya. Jadi kok
Program penumbuhan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Kalau monoton bosan. Peserta didik tiap hari suruh nyata ya, nyata buku sampai habis, satu buku sampai habis. Bosannya. Buku non-teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat baca peserta didik. Jelek buku budak uang udah buku itu lah minat budak ya buku ini macam-macam tuh bukunya. Kalau buku di kelas itu selambung dia ada minat di kelas buku itu macam-macam di kelas itu buku pelajaran kita tuh. Tapi dia itu budak yang berminat kalau uang tiba nak jual buku itu dia ada besar beli buku minat banyak minatnya budak tuh karena bukunya tuh bervariasi ya banyak-banyak. Guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Jadi guru kita harus meningkatkan ya, baru bisa tercapai literasi yang bagus. Ayo next. Nah, mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Guru boleh berkolaborasi antara guru A dengan guru B. Tidak tahu saling bertanya, saling mengisi. Jangan kau tentang kelas tinggi tidak berunding dengan kelas rendah. Ya, itu contohnya. Nah, tidak tahu apa betul tadi dia saling mengisi. Dedo kok pintar kok bodoh dedo betul guru harus saling mengisi. Yang tidak tahu memberi yang kepada yang tahu memberi yang kepada yang tidak tahu. Saling mengisi ya. Dedo boleh. Kalau kita dedo tahu jangan sok tahu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Jadi kita harus jadi contoh. Kalau kita hobi baca, mana murid nak baca, itu maksudnya tuh. Ada tuh. Apakah guru membacakan cerita dongeng, buku dongeng, ataukah membaca nyaring, buku bacaan tuh kita di depan murid kita bacakan. Jadi sudah tuh tanya-tanya apa isi bacaannya. Nampangan Mariati itu sering betul tuh. Kan sering masuk imak gitu. Nah ini udah apa kita tanya lah dengan anak Tuhan. Itu membangkitkan semangat budak. Menyiapkan diri anak-anak tuh untuk siap menerima pelajaran. 15 menit boleh buku apa saja 15 menit sebelum belajar tuh. Boleh membaca buku apa saja. Yang untuk meningkatkan minat baca budak itu tuh makanya buat sudut baca. Cara menyusun sudut baca tuh buku-bukunya cari buku-buku perpustakaan itu kan ada buku yang menarik anak tuh judulnya yang berwarna-warni itu. Di sana jadi anak-anak bisa tertarik minat bacanya. Terus untuk madingnya kapan siapnya nak? Apa bisa kita tempelkan di situ? Pasanglah ya, kalau pasanglah. Apa yang tuh? Kemarin programnya mading itu kompetensi literasi guru ini ya 1 undang-undang tutu sampai 5 next landasan hukumnya. Adalah landasan hukumnya. Siapa yang dapat mendapatkan manfaat dari kerangka kompetensi literasi guru? Nah, tuh. Kepala sekolah, pengawas sekolah, lembaga pelatihan guru, perguruan tinggi dan mitra pembangunan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program peningkatan literasi guru. Ya. Jadi literasi itu bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia. Tugas dan tanggung jawab kita semua. Ya, itu tugas guru bahasa Indonesia, baik. Ya. Ada di soal tadi. Nah, jadi tidak apakah aspek pada kompetensi literasi guru? Nah, apakah kompetensi guru? Nah, ini kompetensi guru ada 4. Pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kalau kita sudah profesional kan sudah menerima dan tunjangan profesional, ya. Berarti sudah profesional kita. Ya, tunjangan TPG namanya. Tunjangan profesional guru. Ya, sertifikat online. Aduh, nggak berhenti tidak. TPG pernah tertentu. Sayanglah masa nak berhenti.
Tak terpilih nak berhenti. Wah, tak terpilih. Ada lagi berhenti lah katanya. Nah, aku tuh kalau dia tahu awak, suruh awak upah. Duduk bed itu. Duduk bed buka laptop, duduk manis tahu gak anak betul cakap. Bisa betul ya padri betul tuh gawainya. Padri hati itu tuh gawainya. Saya pernah upahnya. Tuh gawainya. Kalau Pak Mazen tuh nyolah umur dari 53 tahun tuh nyolah apa namanya ibaratnya penghargaan. Jadi kamu yang muda-muda tuh jangan meleleh ya, harus lulus. Kalau Pak Mazen tuh lah lulus lah itu. Sebabnya itu lah dari 50 tahun penghargaan. Nah 53 tahunnya tuh. Ya, jangan sampai kamu sampai 53 tahun baru dapat penghargaan dana pensiun. Ya, jadi itulah dituntut guru profesional. Ya, pedagogi, memulai ilmu kejiwaan, pedagogi, kepribadian, kepribadian, sosialnya, profesionalnya. Ini adalah 4 kompetensi guru. Nah, kita ingat. Kalau kepala sekolah tambah lagi. Nah, kompetensi profesional guru, ya, yang dikembangkan dari Dirjen GTK. Siapa yang tidak tahu apa kepanjangan GTK? Siapa yang tahu apa kepanjangan GTK itu tangan? Selain Ida. Apa yang tahu? Siapa yang tahu apa kepanjangan GTK itu tangan? Ayo. GTK apa kepanjangannya? Ida diam. GTK apa kepanjangannya? Hah? Apa? Aku ulang. Apa kepanjangan GTK? Siapa? Ada lagi? Ada lagi? Ulang non? Ayo. Ya. Nah, kurang banyak dikit. Jadi dia kok dapat kausennya, ya. Dia kok dapat guru tuh ya. Jadi harus tahu guru dan tenaga kependidikan. Siapakah tenaga kependidikan? Contohnya siapa tenaga di sekolah kita? Siapa yang termasuk tenaga kependidikan? Tuh tenaga kependidikannya. Kalau kamu tuh gurunya. Guru tuh tenaga pendidik. Pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau GTK makanya setiap tahun menteri tukar, setiap tahun tukar kurikulum. Setiap masa tukar menteri, tukar kurikulum. Karena apa? Karena sudah terbaca ya oleh petinggi-petinggi negara kita tuh. Apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Banyak sekali lapangan kerja yang ditutup, ini belum terbaca oleh kita. Contohnya jualan online, ada terbaca berapa yang kerjanya tuh? Akan enggak? Ada isu tuh macam pula apa pula namanya kini belum terbaca oleh kita.